Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Umpama ada yang bertanya, apakah yang menjadi syarat mengambil atau mencari perkara mubah hingga menjadi kebaikan sebagaimana engkau tuturkan itu? Apa syaratnya kita berusaha mencari harta, mencari duit? Apa syaratnya supaya mencari harta, duit, atau menerima pemberian orang berupa harta atau duit tadi menjadi kebaikan, menjadi pahala artinya? Sebagaimana keterangan yang telah lalu, Imam Ghazali menjelaskan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mencari dunia yang halal untuk menjaga diri daripada minta-minta, untuk membantu tetangga, untuk mengongkosi keluarga, maka dia pada hari kiamat wajahnya seperti bulan purnama. Nah, lalu apa syaratnya kita mencari dunia yang halal itu supaya berpahala? Ketahuilah bahwa hal itu memerlukan dua syarat supaya berusaha mencari yang halal menjadi kebaikan, menjadi pahala, yaitu keadaan. Yang pertama keadaan, dan yang kedua maksud, niat. Apabila keadaannya sesuai, niatnya atau maksudnya baik, maka mencari dunia yang halal itu menjadi satu kebaikan, menjadi satu pahala. Nah, yang pertama keadaan. Kalau hendak mengambil perkara mubah seperti dunia yang halal, haruslah dalam keadaan uzur. Nah, itu pertama, yaitu sekira umpama tidak mengambilnya maka bisa dituntut. Nah, jelasnya umpama orang tidak mengambil perkara mubah itu, atau orang tidak mencari dunia yang halal itu, maka ia terputus, terdinding dari perbuatan fardu atau sunat. Sebab tidak mengambil perkara mubah tersebut. Jadi mengambil perkara mubah lebih utama daripada meninggalkannya. Padahal meninggalkan mubah di dunia ini merupakan suatu keutamaan.
Kalau keadaannya demikian, maka itulah keadaan uzur. Nah, syarat yang pertama. Syarat yang pertama, keadaan. Arti keadaan itu, kalau inya kada berusaha mencari duit yang halal, atau andai kata ia kada menerima bantuan dari yang halal, maka dia kada bisa melakukan kewajiban atau melakukan yang sunat. Contohnya, hari ini kita hendak menafkahi keluarga, memberi makani anak, bini, dan orang-orang yang wajib kita nafkahi. Namun pada hari ini kita kada berisi duit, maka kewajiban kita hari ini menafkahi. Nah, di saat itu lalu kita mencari yang halal untuk menafkahi itu. Namun kita kada mencari, kita terdinding, terputus daripada melaksanakan kewajiban. Lalu kita menerima bantuan orang. Mungkin kita kada menerima bantuan orang, hari ini kita kada kau menafkahi yang wajib dinafkahi. Nah, itu keadaan uzur ngarannya. Itu nang keparduan, nang kewajiban. Yang kedua, yang sunat. Hari ini kita nih hendak membantu tetangga, membantu keluarga, membantu siapa kan yang perlu dibantu, tapi kada berduit. Lalu kita kada kau melaksanakan sunat membantu itu. Lalu hari ini kita berusaha mencari duit. Nah, lalu kita hari ini menerima bantuan orang karena untuk melaksanakan niat kita membantu orang yang sunat tadi. Nah, itu ngarannya keadaan uzur. Jadi pertama syaratnya adalah keadaan uzur dahulu. Maksud niat yang kedua, kalau akan mengambil perkara mubah harus ada niat, mempersiapkan diri dan mengambil bantuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu harus ingat bahwa seandainya mengambil mubah itu tidak dapat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, tentu tidak jadi mengambilnya. Seandainya mengambil mubah itu tidak dapat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, tentu tidak jadi mengambilnya. Ini namanya ingat hujjah. Ingat hujjah, ingat alasan. Karena ada ingatan kepada hujjah, kepada alasan dalam keadaan uzur, maka mengambil perkara mubah dari dunia harta yang halal adalah suatu kebaikan dan tata kerama, adab artinya. Nah, jadi dua itu syaratnya. Hari ini kita hendak menafkahi keluarga, duitnya kada ada, maka menafkahi wajib. Duitnya kada ada, nampak yang dinafkahkan nih. Nah, itu ngarannya keadaan uzur. Lalu kita mencari duit disertai dengan niat. Niatnya apa? Niatnya untuk melaksanakan keparduan. Nah, jadi keadaan uzur sebuting, yang kedua niat. Bila tergabung dua itu, maka inya mencari yang halal atau menerima bantuan yang halal menjadi kebaikan, menjadi pahala.
hari ini tadi hendak membantu ada orang garing di Subala, hendak berobat inya, hendak kita bantu, ada duitnya, itu uzur ngarannya. Lalu kita berusaha mencari duit atau menerima bantuan orang yang halal, niatnya untuk membantu orang berobat tadi. Nah, itu hanya mencari yang halal atau menerima bantuan yang halal tadi menjadi sesuatu perbuatan hasanah, perbuatan kebaikan atau pahala. Jadi mesti tergabung dua syarat tuh, uzur dan niat. Adapun kalau sekarang keadaan orang itu adalah keadaan uzur, tetapi tidak ada niat dan ingatan seperti tersebut di atas, inya nih uzur, kada kau menafkahi hari ini duitnya kadada, kada kau membantu tetangga sebelah yang sedang sakit, itu uzur keadaannya. Lalu inya becari duit, tapi becari duit tuh kada berniat. Nah, kada berniat, kada berniat untuk melaksanakan keperluan, kada berniat untuk melaksanakan yang sunat, membantu tetangga yang sakit. Padahal ini kada singgitan sudah berusaha tapi kada berniat. Nah, atau ada niat dan ingatan tadi tetapi tidak ada keadaan uzur, ini banyak aja diisi duit, banyak aja diisi duit. Ibarat menafkahi hari ini kawa, ada aja diisi duit, membantu tetangga yang sakit kawa. Lalu ini hari ini berusaha berniat bila dapat rezeki ini hendak membantu tetangga, hendak menafkahi anak bini, padahal duitnya ada di rumah diisi. Nah, maka mengambil mudah mencari yang halal tadi tidaklah termasuk kebaikan. Nah, ada termasuk kebaikan. Artinya waktunya mencari yang halal itu kada termasuk kebaikan. Kenapa? Karena walaupun niatnya ada, tetapi kada dalam keadaan uzur. Ya duitnya ada pang dinafkahkan dulu, duitnya ada pang disumbangkan dulu, kada mahadang nang kainan itu. Ya kada dalam keadaan uzur. Jadi usahanya itu kada merupakan kebaikan, kada merupakan pahala. Nah, andai kata ini dapat rezeki hari itu, dinafkahkannya, disumbangkannya, nah hanyarinya berpahala. Tapi waktu ini berusaha tadi, jalannya berusaha, keringatnya berusaha itu tidak dapat pahala apa-apa. Begitu dapat ini sumbangkan, nah menyumbangkan itu hanya dapat pahala. Tapi waktu mengusahakannya tadi, ini kada dapat pahala itu. Nah, lain halnya duitnya kada ada, hendak membantu orang, duitnya kada ada, uzur orangnya sudah, tambah niatnya ada, aku hari ini nah ada duit, aku berusaha supaya dapat duit supaya membantu tetangga. Nah, mulai turun rumah, langkah-langkahnya, titik paluhnya pahala semuaan itu. Nah, dapat itu dimaksud dengan kebaikan tadi. Kemudian istiqamah, tetap terus menerus menjaga tata kerama yang demikian ini memerlukan kewaspadaan dan niat yang bulat. Jika orang tidak mengambil dari dunia sama sekali kecuali untuk penguat beribadah kepada Allah Ta'ala,
sehingga andai kata ia tidak ingat hujjah dalam satu keadaan, maka niat yang bulat itu sudah memadai, tidak usah lagi mengingat hujjah. Nah, kalau orang ini sudah kebiasaan macam itu, ini sudah kebiasaan tiap hari membantu orang, tiap hari menafkahi anak, sudah kebiasaan tiap hari membantu orang, tiap hari menafkahi anak, keluarga, niatnya untuk keperduan, niatnya untuk nang sunat itu tiap hari sudah istiqamah. Satu hari ini ada lupa lawan niat itu, satu harinya lupa dengan niat itu. Nah itu kada mengapa lagi, kada mengapa lagi, karena sudah sebelumnya sudah jadi kebiasaan, sudah istiqamah. Sama halnya orang tiap kali sembahyang berjamaah, ini sudah tiap kali sembahyang berjamaah, tiap kali sembahyang berjamaah sudah istiqamah. Satu harinya sakit, kada kawa berjamaah, sakit. Nah, walaupun inya kada berniat, tetap dapat pahala, tetap dapat pahala. Kenapa? Karena sebelumnya sudah dibuktikan, amunnya sihat saja inya berjamaah, pas inya garing kada perlu niat, nah, sudah dapat pahala. Orang tiap minggu menuntut ilmu, tiap minggu rutin istiqamah menuntut ilmu, satu hari inya ada halangan, lalu kada menuntut ilmu, dapat pahala walaupun kada berniat, walaupun kada berniat. Contohnya lagi, inya ni mbahnu berjamaah, mbahnu kada. Nah, mbahnu berjamaah, mbahnu kada aktif, kada istiqamah. Suatu hari garing inya, lalu kada kawa kalanggar, kada berpahala inya, kada dapat pahala jamaah walaupun garing, kecuali niat. Nah, manjakannya kada garing kok langgar nah, tapi hari ini garing bang, ini kada kawa kalanggar, nah hanya dapat pahalanya karena sebelumnya kada istiqamah, sebelumnya barang kambingan. Jika sebelumnya itu rutin aja, kada perlu niat lagi. Nah, sama halnya dengan masalah kita ini. Ini sudah kebiasaannya, beliaunya waktu uzur, waktunya kada berduit, inya mencari nafkah, tujuannya pasti untuk ibadah. Nah, suatu hari inya kada berduit, inya mencari nafkah, niatnya kada ingat lagi, sudah masuk, cukup, sudah memadai, itu dapat pahala karena kebiasaan sebelumnya sudah demikian, sudah punya niat yang baik. Nah, guruku, ujar Imam Ghazali, Abu Bakar Al-Warraq berkata, 3 perkara ini menjadi syarat untuk mengambil mubah, yang satu keluar dari yang lain. Artinya, ingat hujjah, ingat alasan, dan keadaan itu harus ada. Itu harus ada. Keadaan uzur kada berduit itu satu dulu syaratnya. Karena inya kada berduit hendak menafkahi anak bini, karena kada berduit hendak membantu orang, lalu inya berusaha mencari yang halal dengan niat, ingat inya dengan niat untuk kebaikan tadi. Nah, itu mesti ada supaya dapat mengambil mubah sebagai kebaikan menurut asal. Sedangkan niat bulat untuk memenuhi kewaspadaan menjadi syarat adanya istiqamah dalam mengambil mubah. Nah, kalau sudah istiqamah, itu kawahannya kada berniatan lagi, sewaktu-waktunya kada ingat, kada jadi masalah, tapi syaratnya mesti istiqamah terlebih dahulu. Pahamilah keterangan ini, mudah-mudahan engkau mendapat petunjuk yang benar.
Umpama ada orang bertanya, jika orang mengambil perkara halal dari dunia ini dengan syahwat, dia mengambil perkara halal dari dunia ini dengan syahwat, bukan untuk ibadah. Ia mencari dunia untuk kesenangan nafsu. Ia nukar saraban yang nyaman, ia nukar saraban yang baik, ia nukar saraban yang mewah untuk memuaskan nafsunya. Ia mencari dunia yang halal, tapi tujuannya itu. Apakah yang demikian itu dianggap maksiat? Apakah mesti ada siksa terhadap pengambilan mubah, pengambilan yang halal dengan syahwat? Apakah mengambil yang halal dengan uzur itu fardu hukumnya ataukah tidak? Jadi ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kalau kita mencari dunia, mencari duit untuk kesenangan nafsu, apakah itu berdosa atau kada? Kalau kita mencari dunia untuk kesenangan nafsu, apakah kita disiksa di akhirat atau kada? Yang ketiga, kita mencari dunia karena kita kada berduit, apakah itu wajib atau kada? Maka ketahuilah bahwa mengambil mubah, mengambil yang halal dengan uzur ini adalah fadilah, keutamaan, dan engkau boleh menamakannya kebaikan dan kebagusan. Perintah mengambil yang mubah, yang halal dengan uzur merupakan perintah dengan maksud mengajarkan tata kerama. Jadi kalau kita mengambil yang halal karena dalam keadaan uzur, kita mencari yang halal karena kita dalam keadaan uzur kada sing duitan, nah itu merupakan satu kebaikan apabila diniatkan untuk ibadah tadi. Sedangkan mengambil mubah, mengambil yang halal dengan syahwat, nah ini mencari yang halal ini untuk memuaskan syahwatnya, memuaskan nafsunya, itu jelek, itu kada baik. Larangan mengambil mubah yang halal dengan syahwat ini dimaksudkan untuk mengajarkan tata kerama, tidak termasuk maksiat, dan orangnya tidak menghadapi siksa neraka. Kita mencari dunia yang halal, tapi dengan tujuan kita untuk makan yang nyaman-nyaman, untuk bermewah-mewah, itu kada berdosa, kada maksiat, kada bakal disiksa di akhirat dalam neraka, kada. Cuma ini orang kurang ajar, kada beradab, artinya kada beradab. Nah, hanya saja orang itu bakal ditahan dan dihisap, dicela dan dijelik-jelikkan, nah, di akhirat, di padang mahsyar kahina. Amunnya bacang ka neraka kada, bacang maksiat kada, nyenah halal aja bang. Cuma di akhirat kayaknya bakal ditahan lawas, dihisap, nah, dijelik-jelikkan. Makanya nang tadi orang
ada aja bisa duit, ada aja bisa duit. Lalu hari ini berusaha mencari yang halal, ujarnya aku hendak membantu orang. Dan duit ada aja bisa, tapi nya bercari dulu hari ini supaya duit nanti jangan tagarap. Nya bercari dulu hari ini supaya kau membantu orang. Nah maka mencari pada hari itu kada termasuk kebaikan. Namun begitu duitnya berhasil diberiakannya, nah hanya dapat pahala. Tapi dari awal langkah-langkahnya, gerak-geriknya, susah payahnya itu kada berpahala. Begitu ini dapat disumbangkannya, nah hanya jadi pahala. Nah itu akan dihisap kaina. Jam pada hari anu ya Tuhan mencari duit ini kemana? Padahal jam ada aja bisa duit untuk sumbangkan sosial. Nah selamat ini. Jam pada hari anu mencari duit untuk memuaskan nafsu engkau. Jam makan nyaman-nyaman, pakaian nyaman-nyaman. Kenapa jam demikian gitu kan? Nah, bila kada bisa menjawab, kita akan dicela, akan dijelik-jelikan. Nah, para ulama mengajarkan kepada kita, kalau kita dihisap demikian oleh Allah, ikan mencari dunia untuk makan yang nyaman-nyaman, pakaian yang baik-baik. Apa tujuan engkau? Kalau tujuan nak bagap, selesai sudah. Tujuan supaya jangan disamai orang, sudah jadi maksiat jadinya. Tapi kalau tujuannya kenapa ikan mencari untuk makan yang nyaman-nyaman, ikan berpakaian yang nyaman-nyaman? Dijawabnya umpamanya untuk menambah kesyukuran hamba kepada engkau. Nah, menambah kesyukuran kepada engkau. Karena dengan makan yang nyaman-nyaman, dengan pakaian yang baik-baik, hamba lebih bersyukur kepada engkau daripada makan yang kada nyaman dan pakaian yang kada baik. Nah, selamat ini. Tapi dihisap dulu, ditanyai dulu. Bila bisa menjawab, selamat. Bila kada bisa, akan dijelik-jelikan. Seandainya engkau bertanya apakah penahanan dan hisab yang dihadapi oleh hamba ini, ketahuilah bahwa hisab yaitu engkau akan ditanya nanti pada hari kiamat mengenai apa yang engkau usahakan, mengenai apa penggunaan engkau dan apa yang engkau kehendaki dengan usaha serta penggunaan itu. Penahanan yaitu ditahan dari masuk surga selama hisab di lapangan mahsyar pada tengah-tengah kegawatan hari kiamat dan peristiwa-peristiwa yang mengerikan dalam keadaan telanjang dan dahaga. Cukuplah itu sebagai bencana. Jadi orang-orang yang mencari dunia hanya untuk kesenangan, nang halal ini kisah halal, mau nang haram kata ada kisah lagi. Nang halal mencari dunia yang halal, bisa berdagang atau apa, bertani, berhuma 10 hektar, banyak benar tuh, lebihan mananya makannya, banyaknya pembuh 10 hektar. Aku duit banyak kayaknya aku hendak bernyaman-nyaman, makan nang nyaman, pakaian nang nyaman, kendaraan nang nyaman. Nah itu kada berdosa, kada masuk neraka, itu tujuannya. Tapi kayaknya di akhirat dia akan dihisap. Nah, akan ditahan, ditanya dahulu. Nah, apakah yang nyaman-nyaman memuasakan nafsu itu? Nah, jadi kalau inya pintar, inya tahu, ya tadi untuk meningkatkan syukur kepada engkau, untuk meningkatkan, menambah kesyukuran kepada engkau. Lain syukurnya. Kalau orang tuh makan nang nyaman, nang ketujuh, nang pas, nang nikmat, itu syukurnya luar biasa. Nah, orang nang mengerti, nang tahu di agama nih. Nah, kalau makan nang seadanya, syukur juga, cuma syukurnya biasa aja. Nah, syukurnya alhamdulillah bisa kisah.
nyaman itu panjang, alhamdulillah, panjang syukurnya. Nah, enggak, itu menambah kesyukuran. Nah, bila macam itu ditanya Tuhan, bakal selamat saja. Tapi dihisab dahulu. Dihisab di padang mahsyar pulang, di tengah-tengah kegawatan hari kiamat, nana betilanjang dan dahaga, cukuplah itu sebagai bencana. Andai kata ada orang yang bertanya, kalau Allah Ta'ala telah menghalalkan perkara halal untuk kita, apa sebab kita dicela dan dijelik-jelikkan? Maka dihalalkan saja bercari, dihalalkan saja berusaha, dihalalkan saja makan yang nyaman-nyaman, dihalalkan saja berpakaian yang nyaman-nyaman. Kenapa di akhirat kita dicela, dijelik-jelikkan? Ini untuk orang yang benyaman-nyaman, yang bermewah-mewah, untuk menikmati. Garis bawahi ini itu untuk menikmati. Amun sagan nang supaya paharatnya sekambungan itu sudah masuk neraka, sudah itu kada ada kisah lagi. Inya beulahin supaya paharatnya sekambungan, inya makai ini supaya jangan disamai orang. Nah, itu sudah sombong tujuan itu kan ada kisah. Ini kan kisahnya hanya untuk inya ketujuan aja. Inya makai yang baik-baik, ketujuh jadinya. Kada bagak kada ada, cuma ketujuh. Nah, makanan nyaman-nyaman, inya ketujuh, bukan bagak maharati orang kada. Nah, itu kan boleh aja itu halal aja, tapi kenapa dijelik-jelikkan di akhirat? Kenapa dicela? Ketahuilah bahwa mencela dan menjelik-jelikkan itu karena orang meninggalkan tata kerama. Orang nang mencari dunia nang halal hanya untuk menyenangkan nafsunya, hanya untuk meneruskan syahwatnya, itu meninggalkan adab dengan Tuhan, meninggalkan tata kerama. Sama halnya dengan orang yang didudukkan pada meja makan raja lalu meninggalkan tata kerama, maka tentu ia dijelik-jelikkan dan dicela meskipun makanannya diperbolehkan. Kita ini diundang oleh kerajaan makan, berarti makanan itu kan sudah dibolehkan kita makan, tapi ini makannya kada beadab, ini hantam terus, yang sini kukutnya, sana ambilnya, iwak ini makannya habis, dimakani penurang semuaan, kan dicela orang tuh, mana itu jurang gahaknya makan. Nah, padanya halal aja, cuma kada beadab, lalu dicela orang. Nah, sama halnya orang yang mencari dunia yang halal, itu kada jadi masalah, cuma dicela. Menjadi dunia yang halal untuk bermegah-megah, untuk bersenang-senang, itu halal, cuma kada beadab, lalu dicela kena di akhirat. Jadi asal dalam bab ini bahwa Allah Ta'ala menciptakan hamba agar beribadah kepadanya. Itu tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Itu tujuan manusia dicipta itu untuk ibadah, bukan untuk bersenang-senang. Tapi kalau bersenang-senang menghasilkan ibadah, itu selamat saja. Bersenang-senang menghasilkan ibadah, itu selamat. Kayak tadi kita makan yang nyaman, pakaian yang nyaman, cuma tambah syukur lawan Tuhan, itu selamat saja. Nang dijelik-jelikkan itu hanya untuk menyaman-nyaman aja. Tujuannya hanya untuk benyaman-nyaman, titik dari situ. Nah, jadi asal dalam bab ini bahwa Allah Ta'ala menciptakan hamba agar beribadah kepadanya, itu tujuan. Hamba itu adalah hamba Allah Ta'ala. Kita ini adalah hamba Allah Ta'ala. Dari segi apapun kita hamba Allah.
Karena itu sudah sewajarnya jika hamba mesti beribadah kepada Allah dari jurusan manapun yang memungkinkan dan menjadikan semua perbuatannya sebagai ibadah kepada Allah dari arah manapun yang mungkin ia lakukan. Berhubung kita ini hamba Allah, diciptakan untuk ibadah, mestinya hidup kita ini adalah tujuan utama ibadah. Yang lain itu hanya pengiring, yang lain itu hanya pendukung untuk ibadah. Nah, itu manusia yang berakal, yang tahu diri. Allah menciptakan aku ini untuk ibadah. Al-Quran mengatakan tadi ayatnya sudah. Nah, jadi aku ini harus beribadah, tujuan hidup. Yang lain-lain itu hanya marami ibadah aja. Makanya sangat kada berakal kalau orang sibuk dengan urusan-urusan lupa beribadah. Nah, ini sangat kada berakal. Lupa dengan tujuan hidup, lupa dengan tujuan diciptakan. Kesibukan urusan beribadah kada tagawi lagi. Nah, itu terbalik ngarannya. Pada ibadah itu mestinya adalah tujuannya, intinya. Kayak orang beracara, misal acara haul umpamanya, acara akad nikah, itu kan intinya apa? Intinya akad nikah itu. Nah, cuma sebelumnya itu ada acara-acara yang menunjang ke akad nikah, baca Al-Quran dulu, baca Fatihah dulu. Nah, itu hanya sebagai acara-acara yang menunjang kepada tujuan utama akad nikah. Nah, sangat kada bakal acara akad nikah sekalinya mengaji macam-macam, kada ingat lagi akad nikahnya. Nah, kan luput nih tuh ngarannya. Maka tujuannya akad nikah kita berkumpul nih. Kebanyakan acara sambutan ini, sambutan itu. Betah hari dah ada juga akad nikahnya lagi. Nah, ini luput ngarannya. Nah, sama halnya manusia dicipta oleh Allah intinya untuk ibadah, tapi Allah menyediakan sesuatu yang menunjang ibadah itu. Berusaha cari makan supaya bertenaga, cari pakaian supaya bagus, supaya ibadah terlaksana. Karena itu sudah sewajarnya jika hamba mesti beribadah kepada Allah dari jurusan manapun yang memungkinkan dan menjadikan semua perbuatan sebagai ibadah kepada Allah dari arah manapun yang mungkin ia lakukan. Kalau tidak mau melakukan yang demikian dan memilih kesenangan nafsunya serta melupakan ibadah kepada Tuhan karenanya, sementara itu ia mampu melakukannya tanpa ada uzur, pada tempat hidupnya adalah tempat berkhidmat dan beribadah kepada Allah, bukan tempat bernyaman-nyaman dan menyenangkan nafsu, maka sudah semestinya bila dicela dan dijelik-jelikkan oleh tuannya. Orang mencari nang halal, mencari nang halal untuk menikmati, untuk nyaman. Nah, akhirnya ibadahnya terganggu. Ibadahnya nang wajibnya aja lagi nang tagawi karena kesibukan. Nah, itu dia dicela oleh Tuhan. Kami urus nafsu ikan di Tuhan, ibadah maka amba tinggal kurang ini. Nah, itu dicelaknya di situ. Padahal dunia bukan tempat bersenang-senang, dunia tempat untuk mencapai kemuliaan di akhirat. Renungkanlah masalah pokok ini, semoga memperoleh petunjuk Allah Ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inilah keterangan yang ingin kujelaskan mengenai memperbaiki nafsu dan mengendalikannya dengan kendali takwa. Karena itu peliharalah dan perhatikanlah keterangan ini dengan sebaik-baiknya, niscaya engkau mendapatkan kebaikan yang banyak sekali di dunia dan akhirat insyaallah. Allah jualah yang menguasai pemeliharaan dan taufik dengan anugerahnya. Nah, kemudian pasal Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma tahammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa 'amalan wa hudan wa taufiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam.